Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathia Nuroma Hairunisa, NIM J5018062. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan telinga. Sebelum saya menjelaskan pemeriksaan telinga, saya akan menjelaskan terlebih dahulu anatomi dari telinga. Seperti yang kita tahu, telinga kita terdiri dari 3 bagian, yaitu auris externa, auris media, dan auris interna. Di mana auris externa meliputi auricula, kemudian kemudian meatus acousticus externus, dan juga membran timpani. Sementara di auris media, dia terdapat osikula auditiva atau tulang-tulang pendengaran, di mananya ada os malleus, os incus, dan os stapes. Lalu di auris interna, dia itu ada labyrinthus osseus dan labyrinthus membranaceus. Ini merupakan penjelasan dari anatomi yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian keluhan yang sering timbul apabila pasien dengan gangguan telinga itu dia meliputi yang pertama ada gangguan pendengaran atau tuli, kemudian suara berdenging atau tinnitus, yang ketiga ada rasa pusing yang berputar atau vertigo, yang keempat ada rasa nyeri di dalam telinga atau otalgia, dan yang kelima ada keluar cairan dari dalam telinga atau otore. Nah, alat-alat yang digunakan pada pemeriksaan telinga ini meliputi yang pertama ada garpu tala, kemudian yang kedua ada lampu kepala, yang ketiga ada spekulum telinga dengan beberapa ukuran, di mana ada kecil, sedang, dan besar, kemudian ada pinset telinga, kemudian ada aplikator, kemudian ada aligator. Nah, aligator ini dia berfungsi untuk mengambil benda asing, juga untuk menganggap polip di liang telinga. Kemudian ada serum Menhag, kemudian ada obat anestesi lokal yang mana obatnya itu yaitu larutan lidocaine 2%, kemudian balon Pulitzer, otoskop, dan tampon steril. Nah, cara pemeriksaannya, yang pertama kita bisa mempersiapkan pasien. Nah, di sini apabila pasiennya pasien dewasa, pasien ini dia bisa duduk berhadapan dengan pemeriksa, lalu kedua lutut masing-masing rapat. Dan jika pasien ini anak, pasien bisa duduk di kursi di bangku oleh orang tua, kemudian pemeriksa duduk di kursi pemeriksa, kemudian kaki orang tua pasien bersilangan dengan kaki pemeriksa, lalu tangan orang tua memegang kedua tangan pasien. Jika ada asisten, bisa dibantu dengan memegang kepala pasien. Namun jika tidak ada asisten, pemeriksa bisa meminta orang tua untuk memfiksasi kepala anak dengan cara memegangi dahi anak menggunakan satu tangan. Kemudian yang kedua, anamnesis. Di sini kita bisa menanyakan pasien namanya, umurnya, pekerjaan, tempat tinggal, juga agamanya. Lalu kita bisa menanyakan keluhannya. Ini contoh anamnesis dari keluhan otalgia. Ini merupakan contoh anamnesis dari keluhannya kurang dengar atau hearing loss. Kemudian ini tinnitus. Dan ini otore. Kemudian yang ketiga itu ada inspeksi. Pertama, kita bisa mengamati telinga di bagian luar, liang telinga sampai dengan membran timpani. Kita lihat apakah terdapat kelainan yang meliputi. Yang pertama, kita bisa melihat aurikulanya normal atau tidak, kemudian lihat kanalis externusnya, kemudian keberadaan dari telinga itu sendiri, kemudian membran timpaninya juga. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan alat bantu itu otoskop dan spekulum telinga. Ini merupakan cara penggunaan dari otoskop. Lalu yang keempat ada palpasi telinga. Palpasi dilakukan pada sekitar telinga, di bagian belakang daun telinga, di os mastoideus, juga di depan daun telinga, di tragus. Lalu kita periksa apakah ada rasa sakit atau tidak. Kemudian kita juga bisa memperhatikan adanya nyeri tekan atau tidak pada tadi di os mastoideus maupun di tragusnya. Yang mana jika ada nyeri tekan, dia kemungkinan terjadi otitis eksterna dan mastoiditis.
Lalu yang kelima ada auskultasi. Di auskultasi ini kita bisa melihat, bisa mendengar adanya bising di sekitar liang telinga atau tidak. Kemudian yang keenam, di sini ada pemeriksaan pendengaran, ada tes-tes pendengaran, di mana tes pendengaran itu antara lain yang pertama ada tes bisik, lalu ada tes pelana atau garpu talah. Nah, tes pelana atau garpu talah ini dia ada meliputi tes Rine, tes Weber, dan tes Swabah, dan ini merupakan interpretasi dari ketiga tes tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.